Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Anissa Finata. Good afternoon. Today, I will explain about the internet multilinguality challenges, dimension, and recommendation. Okay, let's start it. The first topic is internet multilinguality, three main challenges. There are three main challenges. The first is challenge of language barrier. The second is challenge of cultural differences. The third is challenge of technological difficulties. The first is challenge of language barrier atau sering disebut tantangan kendala bahasa. Language barrier atau dikenal sebagai kendala atau hambatan bahasa merupakan ungkapan kiasan yang digunakan terutama untuk merujuk pada hambatan linguistik dalam suatu komunikasi, yaitu di mana terdapat kesulitan bahasa dalam komunikasi yang dialami orang-orang atau bahkan sekelompok yang awalnya menggunakan atau yang awalnya berbicara bahasa berbeda atau bahkan dialek dalam beberapa kasus. Salah satu contoh language barrier adalah situs web, di mana situs web hanya menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, situs web yang hanya menggunakan bahasa Inggris termasuk salah satu menjadi penghalang komunikasi. Penghalang komunikasi alami untuk pengguna internet yang tidak berbahasa Inggris. Belum lagi situs web yang lain yang dikembangkan di berbagai daerah. Selanjutnya, hambatan bahasa juga akan membuat masalah pencarian multibahasa di web. Pengguna internet bilingual atau multibahasa sering mengalami kesulitan untuk memilih yang sesuai bahasa untuk pencarian mereka di web. Yang kedua yaitu challenge of cultural differences atau sering disebut sebagai tantangan perbedaan budaya. Perbedaan budaya juga dapat menyebabkan salah tafsir dalam komunikasi online. Sesuatu yang pantas dan dapat diterima dalam suatu bahasa mungkin tidak pantas dan dapat diterima di budaya lain. Maksudnya yaitu sesuatu yang pantas di budaya lain belum tentu pantas di budaya yang lain juga. Oleh karena itu, pada situs web multibahasa, penggunaan simbol, icon, gambar, warna, dan lain-lain perlu dipilih secara tepat sesuai dengan konteks budayanya, sehingga menghindari kesalahpahaman atau disalahpahami atau menyinggung budaya tersebut. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan budaya ketika mengembangkan situs web multibahasa. Penanda budaya juga sangat penting untuk menandakan afiliasi budaya, misalnya menggunakan bahasa asli, simbol nasional seperti bendera atau warna akan sangat membantu melokalisasikan situs web global. Contohnya yaitu seperti CNN. CNN menggunakan ikon budaya seperti bendera nasional untuk menarik orang di berbagai negara untuk mengunjungi situs webnya. CNN sendiri yaitu Cable News Network atau sebuah saluran berita kabel asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1980 oleh konglomerat media asal Amerika Serikat yaitu Ted Turner. Yang ketiga yaitu challenge of technological difficulties atau tantangan dalam kesulitan teknologi. Kesulitan teknologi terutama mengacu pada masalah dengan set karakter, yaitu tidak ada analog ASCII atau American Standard Code for Information Interchange atau standar Amerika untuk pertukaran informasi. Untuk karakter non-Latin yang digunakan oleh Cina, Jepang, Korea, Arab, Ibrani, dan bahasa non-Inggris lainnya. Maksudnya yaitu dalam tantangan kesulitan teknologi sendiri yaitu kesulitannya pada menggunakan set karakter seperti Cina, Jepang, Korea, Arab yang tidak menggunakan bahasa Latin. Contohnya Cina sendiri.
Cina sulit bagi pengguna Cina untuk menelusuri, menavigasi, menyaring, dan memproses informasi Cina di web karena protokol internet, teknologi, dan aplikasi berorientasi pada bahasa Inggris, bukan menggunakan bahasa Cina. Ada dua kesulitan utama dalam mencari informasi bahasa Mandarin di internet. Yang pertama yaitu skema pengkodean internal untuk memproses bahasa Mandarin berbeda dari skema untuk memproses bahasa Inggris di komputer. Dan yang kedua, ada ketidaksesuaian antara skema pengkodean set karakter yang digunakan di Cina daratan seperti Hong Kong, Singapura, dan Taiwan. Pertama, bahasa Cina menggunakan set karakter bertipe byte ganda atau DBCS, sedangkan bahasa Inggris menggunakan set karakter byte tunggal atau SBCS. Karena perbedaan ini, sebagian besar aplikasi internet tidak mampu mengidentifikasi pengkodean DBCS atau double bytes atau bytes ganda, sehingga menyebabkan masalah untuk pencarian informasi berbahasa Mandarin di web. Peramban bahasa Inggris atau mesin pencari harus memiliki kemampuan bawaan atau tambahan untuk mengenali skema pengkodean bahasa Mandarin agar dapat menampilkan karakter bahasa Mandarin dengan benar. Tetapi, menurut Emerson, dalam beberapa tahun terakhir, Unicode sebagai skema pengkodean set karakter baru telah diterapkan untuk memasukkan karakter Cina yang disederhanakan dan Cina tradisional, sehingga mengurangi masalah yang disebabkan oleh kompilasi dan penerjemahan karakter Cina yang dikodekan dalam rangkaian karakter yang berbeda. The second topic is internet multilinguality. There are three dimensions of internet multilinguality. The first is multilingual website. The second is multilingual domain names, and the last is multilingual search engine. Multilingual website atau situs web multibahasa merupakan sebuah website yang memiliki konten lebih dari satu bahasa. Meskipun bahasa Inggris masih mendominasi internet, adapun bahasa lain yang digunakan secara luas seperti Cina, Spanyol, Arab, Portugis, dan lain sebagainya. Situs web multibahasa menyediakan informasi yang sama dalam bahasa yang berbeda. Situs web multibahasa pertama di Eropa yaitu Euronews yang diluncurkan pada Januari 1993 untuk secara bersamaan meliputi berita dunia dari perspektif Eropa dalam 7 bahasa, yaitu terdapat bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Rusia, dan Spanyol. Adapun 5 manfaat menggunakan multilingual website. Yang pertama yaitu increasing non-English user, atau meningkatnya pengguna non berbahasa Inggris. Yang kedua yaitu alat pemasaran hemat biaya atau cost effective marketing tools. Yang ketiga new customer dan penjualan. Yang kelima ada prioritizing customer atau mengutamakan pelanggan. Yang kedua yaitu multilingual domain names. Domain name sering digunakan untuk mengidentifikasi entitas dalam internet dalam format yang dapat dengan mudah dipahami oleh kita sebagai manusia. Pada dasarnya, domain names memetakan nama yang dapat dibaca manusia seperti www.ini itu contohnya, alamat IP yang dapat dibaca mesin, misalnya seperti 156.134.92 gitu. Multilingual domain names dikenal juga sebagai internationalist domain names atau IDNS.
merupakan alamat web dalam bahasa berbasis karakter non-ASCII seperti Cina, Korea, Jepang, Arab, dan Rusia. Secara tradisional, domain names ditulis dalam bahasa Inggris yang merupakan berbasis ASCII. Dalam ketersediaan di lebih dari 350 bahasa, IDN akan memungkinkan pengguna internet di seluruh dunia untuk mengatasi hambatan bahasa dalam menggunakan karakter non-ASCII dari bahasa yang diinginkan di alamat web tersebut. Terdapat 3 perkembangan IDNS. Yang pertama yaitu banyak karakter berbasis non-ASCII. Bahasa memiliki karakter umum yang mungkin direpresentasikan secara berbeda setelah konversi ke ASCII. Kedua, ada aspek yang lebih rumit dari dukungan IDN untuk beberapa bahasa khusus, seperti menangani versi sederhana dan tradisional dari karakter Cina yang sama, dan menangani teks dua arah, yaitu seperti bahasa Arab atau Ibrani yang mungkin memerlukan waktu tambahan untuk implementasi penuh. Yang ketiga yaitu nama domain merek global harus didaftarkan dalam sebanyak mungkin bahasa untuk menghindari potensi cyberquanting. Yang terakhir yaitu multilingual search engine. Search engine sendiri merupakan sebuah program komputer tertentu yang khusus difungsikan untuk membantu pengguna dalam mencari berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau WWW atau newsgroup pada sejumlah jaringan komputer server. Search engine sendiri merupakan program yang mencari dan mengidentifikasi informasi di dalam database yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Database ini berisi alamat dan konten situs-situs tertentu yang ada di World Wide Web atau WWW. Fungsi search engine sendiri yaitu menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Meskipun tidak semua situs yang aktif berada di indeks pencarian search engine, tapi banyak pemilik situs web dengan sengaja membiarkan situsnya terindeks oleh search engine. Tujuannya, jika seseorang mencari situs di search engine, maka situs webnya akan muncul di hasil pencariannya. Menariknya, search engine akan dapat menjadi salah satu teknik sebagai pemasaran produk atau marketing yang keren. Fungsi search engine yang sekarang banyak dipelajari atau digunakan sebagai media pemasaran. Contoh dari multilingual search engine sendiri yaitu Molinex. Molinex adalah mesin pencari multibahasa yang mengekstrak informasi tentang dokumen dengan menggunakan identifikasi bahasa, klasifikasi tematik, dan peringkasan otomatis. Oke, enough for me.